maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Errol Chess. Dan kita akan bahas partai di babak terakhir, babak ke-9 dari nomor kategori perorangan putra, di mana andalan Indonesia, Master Internasional Muhammad Ervan sedang berpacu ya dengan pesaingnya, yaitu dari Malaysia, Master Internasional Yoh Litian dan Grandmaster Nguyen Ngoc Trong Son, di mana 3 orang ini memiliki poin yang sama dari 8 babak, yaitu 6 poin. So, babak 9 ini sangat menentukan. Dan kita akan bahas karena di babak terakhir Mas Ervan berhadapan dengan pecatur tuan rumah Vietnam, Grandmaster Tran Tuan Minh. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Tran Tuan Minh memulai dengan D4. Mas Ervan jawab kuda F6, putih C4, hitam E6. Putih kuda F3, Ervan jalan B6. Kemudian putih G3, Ervan gajah B4 skak. Putih gajah D2, hitam C5. Ini merupakan pembukaan Queen Indian Defense. Bedanya dengan Nimzo adalah di mana putih di sini lebih memilih kuda F3. Kalau Nimzo itu putih pilih dengan kuda C3, kemudian hitam gajah B4. Nah, ini variasi fianchetto, teman-teman. Di mana putih akan memplot gajah di petak G2, kemudian rokade pendek. Melanjutkan ini putih jalan gajah G2, hitam gajah B7, kemudian putih rokade pendek. Nah, perlu kita bahas bagaimana ketika putih memilih gajah pukul gajah, kemudian pion C makan gajah, dan menteri B3 ya. Maka hitam akan menjawab dengan A5, teman-teman. So, nggak masalah karena tidak akan hilang pion di petak B4 ini. Kemudian rokade pendek, hitam jawab rokade pendek, putih gajah pukul gajah, pion C makan gajah, dan A3. Nah, kalau putih memilih gajah ke petak G5 ya, untuk mencoba mematikan gajah gelap, maka Ervan akan jawab pion C makan D4. Nah, aktif deh gajahnya. Kemudian putih jalan A3, hitam pion B makan A3, kuda A3, dan A5. Putih E3, Ervan kuda A6, putih menteri B3, Ervan D6, benteng F D1, Ervan benteng B8, benteng A C1, hitam kuda B4. Kemudian Tran Tuan Minh kuda C2, dan sepertinya Tran Tuan Minh langsung mengajak remis kepada Mas Ervan. Dari waktu sih Mas Ervan jauh banget yang unggul, dan dari posisi ini evaluasinya sedikit tipis unggul Mas Ervan. Kemudian Mas Ervan menerima ajakan Tran Tuan Minh untuk partai berakhir dengan remis. Jika dilanjutkan, kuda pukul kuda, menteri C2, dan menteri E7, seperti inilah partai akan berlanjut. Dan biasanya, karena saya juga pemain Nimzo dan Queen Indian, gajah terang di petak B7 ini akan menunggu pertukaran dengan gajah di petak G2. Dan kita akan dobrak dengan E5. Atau memindahkan benteng FC8 terlebih dahulu. Nah, mengapa Ervan mau menerima tawaran remis dari Tran Tuan Minh? Apakah dia salah dengan perhitungan padahal dia sedang berpacu dengan Nguyen dan Yoh Litian? Tidak, teman-teman, karena sampai selesainya babak 8 Ervan tahu kalau dia tidak beruntung karena dia berada di posisi 3 klasemen. Dan kalaupun dia menang, kemudian Nguyen menang, kemudian Yoh menang, Ervan tetap pada posisi 3. Mengapa? Ya karena dari hitung-hitungan seperti ini, teman-teman. Poinnya sama, tetapi ada hitungan ketika Ervan melawan Daniel Quizon di babak sebelumnya, Ervan remis. Sementara ketika Nguyen dan Yoh Litian bertemu dengan Daniel Quizon yang berasal dari Filipina, mereka semua menang. Jadi secara penilaian lebih baik dua pemain itu, teman-teman. Nah, tapi nggak disangka nih, ketika Ervan mungkin sudah cukup puas dengan perunggu, di partai lain Yoh Litian yang sedang berjuang untuk tempat pertama dan kedua malah dikalahkan oleh pecatur non-unggulan dari Thailand, Lauhi Wirapap. Dan itu membuat nama Ervan naik jadi peringkat 2 dan dia mendapatkan medali perak. Sementara Nguyen memang
bertemu dengan lawan yang lebih mudah yaitu juru kunci dari Malaysia dan dia menang. So, alhamdulillahnya Ervan finish dan mendapatkan perak. Itu teman-teman, tapi apa yang Ervan lakukan di SEA Games Vietnam kategori catur standar ini luar biasa sekali. Saya sebagai teman yang sudah lama mengenal Ervan dari level junior sangat bangga sekali. Juga apa yang dia tampilkan di sini menahan Nguyen Ngoc Trong Son, juga banyak pecatur hebat, itu luar biasa sekali. Ervan juga menunjukkan bahwa pecatur Indonesia tidak kalah bersaing dengan pecatur Asia Tenggara, teman-teman. Ya walaupun Nguyen Ngoc Trong Son elo 2641, tapi belum tentu namanya lawan pecatur Indonesia ini. Catur Indonesia elonya 2300, tapi mungkin kapasitasnya lebih dari itu, teman-teman. Tapi RLC juga ucapin terima kasih dan ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah dukung para pecatur Indonesia di ajang SEA Games Vietnam ini. Kita saksikan jam 9 pagi ini perjuangan dari para pecatur Indonesia lainnya di nomor catur cepat. Susanto Megaranto dan Jody akan menantang Lee Kwang Lim dan Nguyen Ngoc Trong Son. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RLCS Catur Yes Indonesia. Jaya bosku. Huy chương vàng được trao cho vận động viên Nguyễn Ngọc Trường Sơn đến từ Việt Nam.